Bab 082. Dr. Arnold menatap meja kecil di dalam kamar kos itu. Dia melihat ada beberapa obat yang dijual bebas di warung. Sepertinya Bella sudah beberapa hari mengkonsumsi obat-obatan itu, dan tidak ada hasilnya. Sehingga kondisinya malah semakin parah. Dr. Arnold langsung mengendong tubuh Bella, dan membawanya ke mobilnya. Untuk segera dia larikan ke rumah sakit. "Dok," sapa dokter yang bertugas di IGD, karena tentunya mereka mengenal Dr. Arnold. "Tolong segera tangani dia," pinta Dr. Arnold, yang membuat dokter dan perawat di sana sedikit heran. Mengapa Dr. Arnold membawa Bella, dan terlihat Dr. Arnold seperti mengkhawatirkan Bella. "Baik dok, kami akan segera memeriksanya sekarang," sahut Dr. Betty. Lalu Dr. Arnold pun keluar, dan menunggunya di luar. "Kasian sekali kamu Belle," gumam Dr. Arnold, yang untung saja dia datang ke kosan Bella. Jika tidak, mungkin Bella. Apalagi setelah Dr. Arnold melihat kondisi kosan Bella, yang sempit, panas, dan kumuh. "Dok, Bella terjangkit virus DBD, dan dia harus dirawat inap. Karena kondisinya yang sudah lemah. Sepertinya Bella sudah beberapa hari lalu terjangkit DBD karena. Lakukan yang terbaik untuknya, dan segera pindahkan dia ke ruangan rawat inap. Aku yang akan mengurus administrasinya," sela Dr. Arnold, yang menjadi panik. Mendengar Bella terjangkit virus DBD. Yang tentunya sangat berbahaya jika tidak segera ditangani dengan tepat. 42. Setelah menyelesaikan administrasi Bella, dan membayar deposit biaya perawatan Bella, Dr. Arnold pun langsung ke ruangan rawat inap Bella. "Dok, saya pulang saja. Saya tidak mau dirawat seperti ini, saya tidak punya uang. Saya yang membayarnya, dan kamu bisa menggantinya nanti, setelah kamu sembuh. Tiap bulan kamu bisa menyicilnya dengan gajimu," sela Dr. Arnold, yang tahu apa yang dipikirkan oleh Bella, pasti masalah biaya. "Kamu itu tenaga medis, tentunya kamu sedikit paham tentang kondisi kesehatanmu, kenapa kamu malah diam saja? Bukannya pergi ke rumah sakit dan berobat yang tepat. Bukan malah mengkonsumsi obat-obatan warung, yang tentunya tidak tepat," omel Dr. Arnold, yang entah mengapa dia menjadi sewot. Sementara Bella hanya diam saja, tak berani menyahutinya. Karena apa yang diucapkan oleh Dr. Arnold itu benar semua. "Maaf dok, saya janji akan membayar hutang biaya berobat saya nanti. Sebelumnya terima kasih atas perhatian Dr. Arnold pada saya," tutur Bella, yang masih lemah. "Saya begini karena kamu asisten saya, dan kalau kamu terlalu lama sakit dan tidak masuk-masuk, saya juga yang kerepotan," sahut Dr. Arnold. Lalu duduk di sofa dengan bersandar. Karena sebenarnya dia begitu lelah setelah seharian ini menjalankan tugasnya sebagai dokter. "Dok," panggil Bella. Kenapa? Lapar?" "Saya juga lapar," jawabnya, yang memang jujur. "Tidak dok, saya tidak lapar. Saya cuma mau bilang, sebaiknya Dr. Arnold pulang saja. Saya bisa sendiri di sini. Mungkin besok atau lusa juga saya sudah sembuh dan pulang," tutur Bella, yang merasa tidak mungkin jika Dr. Arnold harus menjaga dirinya semalaman. Setelah mendengar ucapan Bella, Dr. Arnold langsung keluar dari ruangan itu. Dan Bella tersenyum menatapnya. "Tidak Belle, dia perhatian karena kamu asistennya," gumam Bella, yang sedikit GR dengan perhatian Dr. Arnold padanya. "Dam, maaf jika ibu besok tidak bisa hadir dan mendampingimu di acara wisudamu," ucap Bu Yanti, yang kondisinya masih lemah, dan terbaring di ranjang rumah sakit. "Tidak apa-apa Bu, jangan memikirkan hal itu, Adam bisa sendiri. Yang penting sekarang adalah kondisi ibu saja. Adam tidak mau meninggalkan ibu jika ibu belum sembuh," sahut Adam, yang sebenarnya hati dan pikirannya sekarang begitu kalut. "Dam, lebih baik kamu pulang saja, besok pagi kamu harus bersiap-siap, dan menjemput Sylvia juga kan? Kalau acaranya sudah selesai kalian langsung pulang ke sini ya. Ibu ingin menyaksikan kamu melamar Sylvia," tutur Bu Yanti,
yang belum mengetahui jika hubungan Adam dan Sylvia mungkin akan karam. Adam hanya diam saja mendengar ucapan ibunya itu, karena hati Adam masih diselimuti kekecewaan pada Sylvia. Pagi hari ini Sylvia sudah berdandan cantik, dengan mengenakan kebaya yang dibelikan ibunya Adam. Walaupun Adam masih marah padanya dan tidak ada menghubunginya sampai saat ini. Tapi Sylvia akan hadir di acara wisuda kekasihnya itu. Setelah selesai bersiap, Sylvia mengambil kotak yang berisi cincin lamarannya di laci, dan dia masukkan ke dalam tasnya. Kak. Sylvia menghampiri Adam, yang sedang bersama teman-temannya, termasuk Rizal. 43. Kak tunggu. Sylvia mengejar Adam, kala Adam langsung masuk ke dalam gedung. Karena acaranya sudah dimulai. Dam, Sylvia tuh. Ucap Rizal, yang biasanya melihat Adam bucin sekali pada Sylvia. Tapi kali ini Adam malah menghindarinya. Acara pun dimulai. Sylvia duduk di barisan tengah, memandang kagum pada kekasihnya yang sekarang sudah menyelesaikan pendidikan SEL-nya dan menyandang gelar sarjana manajemen bisnis S. Setelah acara selesai, dan sebagian orang tengah sibuk berfoto, Sylvia menghampiri Adam lagi. Kak selamat ya. Ucap Sylvia mengulurkan tangannya, sambil tersenyum. Karena berpikir setelah ini Adam akan menepati janjinya, untuk melamarnya. Terima kasih. Jawab Adam datar. Dan baru menyahuti Sylvia. Adam membawa Sylvie ke tempat yang tidak terlalu ramai di sana. Kak, ini Chin. Aku ingin kita break dulu. Setelah Adam, yang membuat tangan Sylvia gemetar, dengan air matanya yang langsung menetes tanpa permisi. Kak, ini tidak benar kan? Kamu hanya bercanda kan? Tanya Sylvia, meminta penjelasan dari Adam. Aku akan melanjutkan kuliahku di luar negeri. Jawab Adam, lalu melepaskan pegangan tangan Sylvia di lengannya. Dan pergi meninggalkan Sylvia begitu saja. Hiks. 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 Sylvia menangis pilu, melihat kepergian Adam, yang sudah memutuskannya sepihak. Sylvia mengambil kotak cincin yang dia bawa tadi di dalam tasnya, lalu membukanya. Dengan tersenyum hampa Sylvia memasangkan sendiri cincin itu di jari manisnya. Aku tahu, kamu pasti sedang bercanda, kamu tidak serius dengan ucapanmu tadi. Atau kamu sedang mengerjaiku saja. Gumam Sylvia, yang tak percaya jika kisah cintanya kandas. Dan berharap semua itu hanya lelucon Adam. Congratulations. 44. Ternyata sejak tadi, di sudut sana Rizal menyaksikan kejadian Sylvia dan Adam, yang sepertinya hubungan mereka sedang bermasalah. Hiks. 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 Sylvia masih terdiam di sana, menangis, sambil menatap cincin di jari manisnya yang sudah dia sematkan sendiri. Kalian sedang ada masalah ya? Sorry aku tidak sengaja melihatnya tadi. Tanya Rizal, yang menghampiri Sylvia. Sylvia yang mendengar suara Rizal pun, langsung menghapus air mata di pipinya, sambil menunduk. Tidak kak, aku hanya terharu saja. Karena tadi kak Adam melamarku. Bohong Sylvia, dengan mengangkat tangannya, dan memperlihatkan cincin di jari manisnya. Rizal hanya tersenyum saja. Karena jelas-jelas dia tadi melihat dan sedikit mendengar ucapan Adam, yang memutuskan Sylvia. Kenapa kamu tidak pulang bareng Adam Vi? Tanya Rizal. Dan Sylvia kelihatan bingung, untuk menjawab pertanyaan Rizal. Kak Adam sedang buru-buru, dia harus ke rumah sakit. Karena ibunya sedang sakit dan dirawat. Jawab Sylvia, yang berbohong lagi. Kak, aku duluan ya, dan selamat atas kelulusannya. Ucap Sylvia, dengan menyunggingkan senyum kecil di bibirnya. Lalu berjalan ke depan, untuk mencari taksi. Aneh, tapi tadi aku jelas mendengar jika Adam memutuskannya. Gumam Rizal, yang penasaran. Karena Adam pun tak ada bercerita apapun tentang hubungannya dengan Sylvia sekarang pada Rizal. Tidak seperti dulu, Adam yang selalu antusias sekali memberitahukan tentang hubungannya dengan Sylvia, saat awal mereka jadian. Ayo Pi. Ajak Sinta, yang pagi ini menjemput papihnya,
untuk pergi bersama ke rumah Kirei. Karena Bu Nisa yang tak kunjung balik, akhirnya Pak Reza pun menyusulnya. Selain untuk membawa istrinya pulang kembali, Pak Reza juga begitu merindukan baby triplet. Walaupun Kirei sering mengirimkan foto dan video baby triplet pada papinya. Tenang Pi, Sinta sudah jago kok nyetir mobil. Ucap Sinta, saat Pak Reza menawarkan dirinya saja yang mengendarai mobil Sinta. Kamu memang mantu papi yang paling barbar. Canda Pak Reza, sambil tertawa. Lalu memasang seat belt-nya. Karena ini pertama kalinya dia disupiri oleh menantunya. Siap Pi. Ucap Sinta, lalu tancap gas mobilnya. Di perjalanan Pak Reza memuji kemahiran Sinta dalam menyetir. Jadi kapan kalian akan pergi bulan madu? Tanya Pak Reza pada Sinta. Tiap hari juga kita bulan madu kopi. Tunggu saja dedek bayi di perut Sinta launcing. Jawab Sinta, yang memang tidak ada malu-malunya di depan mertuanya itu. Pak Reza yang sudah hafal sifat Sinta, hanya tertawa saja. Dan tak lama mereka pun sampailah di rumah megah baby triplet. Pak Maman pun langsung menekan tombol, guna membuka gerbang rumah itu. Papi. Bu Nisa, yang malah terkejut melihat suaminya datang bersama Sinta. 45. Nih, Sinta menyalimi tangan Bu Nisa, lalu pergi menuju kamar baby triplet. Tapi ternyata baby triplet sedang berada di ruang keluarga, bersama kedua susternya. Karena Kirei sedang sibuk di dapur. Papi kenapa tidak bawa koper, dan barang-barang papi? Tanya Bu Nisa, yang curiga jika suaminya itu ingin menjemputnya pulang. Untuk apa? Papi hanya akan menginap 1 atau 2 hari saja. Jawab Pak Reza, sambil tersenyum tipis. Aku makan ya kalian satu-satu, ucap Sinta, yang gemas melihat pipi bulat baby triplet. Oik, oek, baby Ken sampai menangis, karena Sinta benar-benar menggigitnya. Suruh siapa kalian menggemaskan begini? Ucap Sinta lagi, tanpa rasa bersalah. Aduh. Ini kenapa pipi Ken merah begini? Tanya Bu Nisa, yang menghampiri baby triplet ke sana dengan Pak Reza. Hehe. Sinta hanya nyengir saja. Saat diomeli oleh maminya. Kirei yang baru selesai membuat kue, dan membawanya ke sana. Wih. Udah kayak mau lebaran saja Rei, kamu bikin kue nastar begini. Ucap Sinta, yang langsung mencicipinya terus-menerus. Pi. Kirei menyalimi tangan papinya. Pak Reza dan Bu Nisa sibuk bermain dengan ketiga cucunya. Sinta membuka handphonenya, dan membuka Instagramnya. Untuk melihat postingan Sylvia hari ini. Karena hanya Sintalah yang tahu, jika hari ini Sylvia akan dilamar oleh Adam. Kok belum ada sih? Monolog Sinta, yang sampai membuka feed IG-nya Sylvia. Karena di story Instagramnya pun Sylvia tidak memposting apapun hari ini. Kenapa Sin? Tanya Kirei. Kamu tahu Rei. Hari ini Kak Adam wisuda, dan hari ini juga dia akan melamar Sylvia. Sahut Sinta, sambil tersenyum bahagia. Wah, akhirnya kapal mereka berlabuh ke arah yang lebih serius juga. Tidak sangka ya Sin. Ucap Kirei, yang turut bahagia juga mendengarnya. Tapi ini cukup kita yang tahu dulu saja Rei, Mas Roy juga belum aku beritahu, karena Sylvia yang meminta merahasiakannya dulu, sebelum nanti Kak Adam melamar Sylvia dengan resmi. Tutur Sinta. Lalu dia membuka aplikasi pesan hijau di handphonenya, berniat mengirim ucapan selamat via pesan untuk Sylvia. Sinta berpikir mungkin saat ini Sylvia dan Adan sedang sibuk-sibuknya, dan berbahagia. Ting. Pesan masuk ke handphone Sylvia. Congratulations. Isi pesan itu, dan Sylvia yang membukanya, hanya bisa tersenyum hampa, dengan menangis lirih di kamar apartemennya. Sylvia tak ingin menceritakan tentang Adam yang sudah memutuskan hubungan mereka, Sylvia masih berharap jika Adam tak serius dengan ucapannya itu. Bel, gimana kondisi kamu sekarang? Tanya Dr. Arnold, yang masuk ke ruangan rawat inap Bella, setelah selesai praktek. 46. Sudah sangat baik dok,
dan saya mau pulang saja, biar saya bisa segera masuk kerja lagi. Jawab Bella, yang sebenarnya belum merasa pulih 100%. Kamu boleh pulang, jika dokter yang menanganimu sudah mengizinkanmu pulang. Ucap Dr. Arnold, lalu duduk di kursi samping ranjang Bella. Seketika Bella menjadi gugup dan salah tingkah, ketika Dr. Arnold memandanginya dengan jarak yang lumayan dekat. Pacarmu tahu Belle, jika kamu sedang sakit. Kenapa dia tidak menjengukmu? Tanya Dr. Arnold, yang bersikap layaknya pada teman. Sudah 2 tahun saya jomblo dok. Sahut Bella, yang malu-malu. Oh, sama dong. Ucap Dr. Arnold sambil tersenyum, melihat Bella yang sepertinya segan pada dirinya. Berita Dr. Arnold yang membawa Bella tengah malam ke rumah sakit pun, merebak di para perawat rumah sakit itu, hingga sampailah ke telinga Dr. Cynthia. Semoga saja Arnold dan wanita kampungan itu, segera menikah. Ucap Dr. Cynthia, dengan sinis. Dan terlihat emosi. Seolah hati dan ucapannya tidak sinkron. Dam, mana Sylvia? Tanya Bu Yanti, saat Adam sudah kembali lagi ke rumah sakit. Sylvia sedang sibuk Bu, beberapa bulan lagi dia juga akan wisuda. Bohong Adam. Lalu, apa kamu jadi melamarnya? Tanya Bu Yanti lagi. DGG. Adam memalingkan wajahnya, ketika mendengar kata lamaran. Adam memutuskan untuk menundanya dulu Bu, seperti yang Adam katakan. Jika Adam ingin fokus dulu menyelesaikan S2 Adam di luar negeri. Tutur Adam. Dam, hubungan kalian baik-baik saja kan? Tanya Bu Yanti, yang mencurigai gelagat aneh dari Adam. Padahal sebelumnya Adam begitu antusias sekali ingin segera melamar Sylvia. Adam hanya mengangguk saja, sambil mengulas senyum tipis. 2 minggu kemudian. Bu besok Adam akan berangkat ke Aussie. Selamat bertarung dengan rasa penyesalanmu nanti Tuan. 47. Kenapa Sylvia tidak membalas pesanku ya? Monolog Sinta, saat sudah pulang ke rumahnya. Sinta mengirimkan pesan ucapan selamat pada Sylvia saat di rumah Kirei, dan sampai jam 9 malam, Sylvia belum ada membalas pesannya, padahal pesannya sudah dibaca oleh Sylvia. Kenapa? Tanya Roy, yang melihat istrinya seperti sedang menunggu sesuatu dari handphonenya. Mas, apa Sylvia ada menghubungimu? Tanya Sinta, yang siapa tahu Sylvia ada menghubungi abangnya langsung. Tidak ada, semenjak berpacaran dengan si Buai. Kak Adam. Sela Sinta. Yah dia, semenjak berpacaran dengannya, dia jarang menghubungiku, untuk meminta uang jajan. Tutur Roy, yang memang begitu faktanya. Roy berpikir sepertinya Adamlah yang sudah mencukupi kebutuhan Sylvia, sama seperti apa yang dilakukannya dulu pada Sinta. Memang kenapa? Kau menanyakannya. Bukannya kalian suka bertemu di kampus? Tanya Roy, yang memang belum mengetahui apa-apa. Mas, sebenarnya. Sinta menjeda ucapannya sejenak, karena ragu untuk mengatakan pada suaminya. Apa? Tapi jangan bilang-bilang Sylvia ya, kalau aku yang memberitahukan Mas, pura-pura tidak tahu saja nanti. Ucap Sinta, memperingati suaminya terlebih dulu. Yah. Sebenarnya, Sylvia itu akan dilamar Kak Adam hari ini, karena hari ini Kak Adam wisuda. Ucap Sinta, dan Roy yang mendengar hal itu, malah terlihat biasa saja. Ya kalau memang Sylvia sudah siap dan yakin, keputusan ada di tangannya. Sahut Roy. Yang entah mengapa masih ada sedikit keraguan di hati Roy akan Adam. Iya Mas, aku sih senang mendengarnya. Tapi anehnya, kenapa Sylvia tidak membalas pesan ucapan selamatku dari siang? Celoteh Sinta, yang masih menunggunya. Nih, ayo kita pulang. Ajak Pak Reza, setelah sarapan pagi di rumah baby triplet. Tidak mau, Mami mau di sini saja. Tolak Bu Nisa, yang keras kepala. Kirei hanya terdiam saja, kasihan melihat papihnya, yang sedang berusaha membujuk maminya. Nih, ingat kewajiban Mami sebagai istri itu yang utamanya apa? Kalau Mami di sini, dan Papi di sana, siapa yang akan melayani Papi?
Bi Asih. Kalau begitu Bi Asih saja yang jadi istri papi. Tutur Pak Reza, yang langsung mendapat tatapan tajam dari Bu Nisa. Kirei sampai tertawa kecil mendengar papihnya berkata seperti itu. Papi itu, kalau ngomong suka sembarangan. Sembur Bu Nisa. Makanya ayo kita pulang, papi tidak mau tidur sendirian, makan sendirian, di rumah kesepian. Kalau tidak ada mami. Rayu Pak Reza. Yang membuat Bu Nisa sedikit lunak, dan berpikir. 48. Sementara Sam sedari tadi hanya diam saja, mendengar dan memperhatikan kedua orang tuanya yang bertransformasi menjadi anak-anak. Karena sekarang Bu Nisa sedang lucu-lucunya dengan sikapnya, yang berubah semenjak mempunyai cucu. Sam, apa boleh mami membawa salah satu di antara baby triplet, dan setiap minggunya bergantian dari mereka tinggal bersama mami? Tanya Bu Nisa, yang tak bisa berpisah dengan ketiga cucunya. Tidak ada Yami, lagi pula mami bisa kesini lain kali lagi, tapi bukan berarti mami pindah dan meninggalkan rumah mami sendiri dan papi. Mami mau kalau papi menikah lagi. Canda Sam, yang menakut-nakuti maminya. Kamu dan papi itu sama saja. Cetus Bu Nisa, lalu pergi ke kamarnya, untuk membereskan barang-barangnya lagi. Sam dan Pak Reza tertawa kecil melihat maminya, yang akhirnya berhasil dijinakkan. Mas, kasihan tahu mami. Ucap Kirei, mencubit lengan suaminya. Lalu hubunganmu dengan Sylvia bagaimana? Tanya Rizal, yang saat ini tengah bersama Adam. Dan Adam bercerita tentang dirinya yang akan pergi ke luar negeri, untuk melanjutkan S2-nya. Adam menghisap rokok di jari tangannya, tak langsung menjawab pertanyaan Rizal. Kita break dulu. Jawab Adam, dengan pandangan fokus ke depan. Rizal sedikit syok mendengarnya, ternyata apa yang dia dengar kemarin itu memang nyata. Kamu yakin Dam? Mutusin Sylvia hanya karena mengejar pendidikanmu ke luar negeri? Tanya Rizal, yang tak tahu alasan sebenarnya kenapa Adam sampai memutuskan Sylvia. Sudahlah, lagi pula kita masih muda, putus nyambung itu hal yang biasa. Jawab Adam, yang memang tak berniat sepenuhnya meninggalkan Sylvia. Karena di dalam hatinya yang paling dalam, rasa cintanya pada Sylvia masih ada dan banyak. Hanya saja menjadi berkurang karena rasa kecewanya. Kalau dia masih mau nyambung lagi, kalau dia diembat sama laki-laki lain yang lebih baik darimu gimana? Celetuk Rizal, yang membuat Adam langsung mematikan rokok di jari tangannya. Adam pun berpamitan pulang lebih dulu pada Rizal, karena ucapan Rizal membuat moodnya menjadi rusak. Kalau kamu bukan temanku, mungkin bisa saja aku menjadikan momen ini untuk mendekati Sylvia. Gumam Rizal, yang sampai saat ini naksir Sylvia. 2 minggu kemudian, Bu besok Adam akan berangkat ke Aussie. Ucap Adam, yang berbicara serius dengan ibunya. Ibu akan mendukungmu Dam, sahut Bu Yanti, sambil tersenyum kecil. Karena pikirannya masih belum tenang. Memikirkan rumah tangganya dengan Pak Bima yang masih menggantung. Adam mau ibu melanjutkan rencana ibu untuk segera menggugat cerai ayah. Ucap Adam lagi, yang masih sangat membenci ayahnya, dan tak ingin melihatnya lagi. Bu Yanti hanya terdiam saja, mendengar pesan Adam itu. Ting, pesan masuk ke handphone Sylvia Jamil malam. Aku besok akan berangkat ke luar negeri. Jaga dirimu baik-baik. Isi pesan Adam pada Sylvia. Yang belum Sylvia buka karena dia sudah tertidur. 49. Pagi harinya Adam sudah bersiap dengan membawa satu koper besar, yang berisi barang-barang penting miliknya. Adam keluar dari kamarnya, untuk sarapan bersama terakhir dengan ibunya. Dam, kenapa Sylvia tidak pernah kemari lagi? Dan apakah hari ini dia tidak ikut mengantar ke bandara? Tanya Bu Yanti saat sedang sarapan. Dan melihat raut wajah Adam seperti tidak bersemangat. Sylvia sedang sibuk Bu, lagi pula Adam sudah mengabarinya. Jawab Adam. Yang sebenarnya berharap sekali bisa melihat Sylvia sebelum dia pergi. Jam 7 pagi Sylvia baru terbangun, dan begitu senangnya dia ketika melihat ada pesan masuk dari Adam.
Dengan tersenyum manis, Sylvia pun membuka dan membaca pesan itu. DGG. Jantung Sylvia berdetak lebih kencang saat membaca pesan itu. Aku harus ke sana, gumam Sylvia, lalu segera bersiap untuk pergi ke rumah Adam. Dan saat taksi yang ditumpanginya sampai di gerbang rumah Adam, Sylvia malah melihat Adam masuk ke dalam mobil pribadinya, dan mobil yang ditumpangi oleh Adam pun melaju keluar dari rumahnya. Pak, ikuti mobil itu, pinta Sylvia, yang mengikuti mobil Adam sampai ke bandara. Kak, panggil Sylvia dengan suara kencang. Adam pun langsung menoleh. Entah apa yang dirasakan Adam saat ini saat melihat Sylvia di sana. Apa ini artinya kamu serius dengan ucapanmu waktu itu? Jika kamu ingin mengakhiri hubungan kita? Tanya Sylvia, dengan matanya yang sudah berkaca-kaca. Dan Adam hanya terdiam, lidahnya seperti keluh saat melihat Sylvia meneteskan air mata di depannya saat ini. Maaf, tapi aku harus melanjutkan pendidikanku. Mungkin suatu saat nanti kita bisa. Pergilah. Kejar apapun yang penting di hidupmu. Dan semoga kita tidak akan pernah bertemu lagi setelah ini. Sela Sylvia, yang kali ini sudah mendapat kepastian dari Adam. Maaf, tapi aku pikir kamu beda, tapi ternyata sama saja. Dan malah lebih melukai. Sela Sylvia lagi, lalu berbalik badan, dan pergi meninggalkan Adam. Tapi dalam hatinya Sylvia berharap sekali Adam mengejarnya, dan mengurungkan niatnya untuk pergi. Ayo kejar aku tahu kamu pasti masih mencintaiku. Gumam Sylvia, sambil memejamkan matanya, dengan langkah kakinya yang pelan. Tapi setelah menunggu dan langkah kakinya semakin jauh, suara yang diharapkannya pun tak kunjung terdengar, sampai akhirnya Sylvia menoleh ke belakang. Adam sudah tidak ada di sana. Ternyata selama ini aku mencintai orang yang tidak mencintaiku. 50. Selama dalam penerbangan menuju Aussie, yang cukup memakan waktu berjam-jam, Adam sama sekali tak bisa memejamkan matanya. Padahal biasanya jika dia bepergian dengan pesawat, Adam selalu menghabiskan setengah waktunya untuk tidur sebelum landing. Aku akan kembali lagi, gumam Adam, yang mengingat pertemuan terakhirnya tadi dengan Sylvia. Sementara Sylvia, setelah melihat Adam menghilang dari pandangan matanya, dia pun memutuskan untuk kembali pulang ke apartemennya lagi. Ternyata selama ini aku mencintai orang yang tidak mencintaiku, gumam Sylvia, yang menangis pilu di kamar apartemennya. Sylvia memandangi cincin dari Adam, yang masih melingkar di jari manisnya. Dan entah mengapa, justru rasanya dia berat sekali untuk melepas cincin itu. 2 minggu berlalu. Dok, tunggu. Panggil Bella, yang mengejar Dr. Arnold, saat melihat Dr. Arnold akan pulang. Ada apa, Bell? Tanya Dr. Arnold yang sepertinya sedang buru-buru. Ini. Bella memberikan amplop yang berisi uang senilai each. Untuk mencicil hutang biaya perawatannya pada Dr. Arnold. Apa ini? Tanya Dr. Arnold, yang tak langsung menerimanya. Cicilan pertama hutangku, jawab Bella sambil tersenyum. Oh, sahut Dr. Arnold, yang sebenarnya waktu itu dia hanya bercanda saja bicara mengenai hutang pada Bella, karena dia sudah mengikhlaskannya. Dan menganggap jika itu sebagai bantuan pada Bella. Terima kasih ya dok, ucap Bella, yang langsung meletakkan amplop itu pada tangan Dr. Arnold, karena sejak tadi Dr. Arnold tak mengambilnya dari tangan Bella. Apa gajimu cukup untuk 1 bulan, jika kamu memberikan sebagiannya padaku? Tanya Dr. Arnold, yang tahu nominal gaji perawat di rumah sakit itu. Cukup dok, tenang saja. Yang namanya hutang itu kan wajib dibayar, jawab Bella sambil tersenyum. Bagaimana kalau bayarnya dengan cara lain? Ucap Dr. Arnold. Apa? Jadi pacar bohongan saya, minggu depan orang tua saja ke Jakarta. Dan yang seperti kamu tahu umur saya sudah tidak muda lagi, jadi saya didesak untuk segera mencari pendamping. Tutur Dr. Arnold, menceritakan keresahannya pada Bella. Sementara Bella terlihat seperti terkejut, dengan tawaran dari Dr. Arnold.
Karena Bella mengira jika Dr. Arnold dan Dr. Cynthia memiliki hubungan. Maaf dok, tapi bukannya, Dr. Arnold sudah punya pacar ya? Tanya Bella yang ragu, karena dia pun mendengar itu dari desas-desus para sesama teman perawatnya. Dan karena Bella juga pernah beberapa kali memergoki Dr. Arnold dengan Dr. Cynthia. Kalau saya sudah punya pacar, untuk apa saya meminta bantuanmu? Jawab Dr. Arnold sambil tersenyum. Tipis. 51. Dr. Cynthia. Tanya Bella, sambil menunduk. Kita hanya teman saja, karena dia sudah menolak saya. Jawab Dr. Arnold, yang memang benar apa adanya. Jadi gimana? Apa kamu mau membantu saya? Tanya Dr. Arnold, karena waktunya sudah mepet. Bella pun mengangguk, sambil mengulum senyum. Ini, simpan saja. Dan nanti setelah orang tua saja tiba di Jakarta, kamu harus siap bertemu dengan mereka. Ucap Dr. Arnold, yang mengembalikan lagi amplop putih itu ke tangan Bella, lalu melanjutkan langkahnya untuk pulang. Ingat Bella hanya bohongan saja, jangan baper. Gumam Bella, yang menyadarkan dirinya sendiri. Setelah selesai menyusui baby triplet, dan mereka terlelap tidur siang, Kirei pun menyuruh untuk Sus Susan dan Sus Laras untuk makan siang dulu. Baik non, terima kasih. Ucap Sus Susan dan Laras, lalu keluar dari kamar baby triplet. Kirei membuka handphonenya, dan sosial media Instagramnya, yang jarang dia buka. Ternyata followersnya semakin bertambah. Dan banyak DM yang masuk, yang memintanya untuk sering-sering memposting foto dan video baby triplet. Kirei hanya tersenyum saja, membaca beberapa DM itu. Dan iseng-iseng dia malah membuat videonya sendiri, yang bernyanyi sedikit lirik lagu. Apa ini? Sam yang melihat banyak notifikasi masuk pada handphonenya, yang ternyata dari akun Instagramnya. Karena akun Instagram itu dipakai berdua, oleh Sam dan Kirei. Dan begitu marahnya Sam, saat melihat banyaknya komentar masuk dari kaum Adam, yang memuji istrinya, ting, pesan masuk ke handphone Kirei. Bagus, siap-siap aku akan menghukummu. Isi pesan dari Sam. Memangnya aku salah apa? Gumam Kirei, saat membaca pesan dari suaminya, dan belum menyadari letak kesalahannya. Sylvia, akhirnya aku menemukanmu juga, kenapa nomormu tidak bisa dihubungi? Tanya Sinta, yang sudah 1 minggu ini nomor Sylvia tidak bisa dihubungi. Maaf kak, aku lupa mengabari Kak Sinta dan Bang Roy, jika aku ganti nomor handphone. Jawab Sylvia, yang ternyata sudah mengganti nomor handphonenya. Oh pantas saja, mana nomor barumu? Pinta Sinta, lalu Sylvia pun memberikannya pada Sinta. Cie. Jadi kapan nih lamaran resminya, biar aku dan Mas Roy siap-siap. Ucap Sinta, saat melihat cincin melingkar di jari manis Sylvia. Kak Adam sudah pergi kak. Ucap Sylvia, sambil menunduk, mencoba tegar, dan melupakan semuanya. Pergi kemana? Tanya Sinta, yang memang belum mengetahuinya. Dia melanjutkan S2-nya di luar negeri. Terus, hubungan kalian. Sylvia terdiam, bingung harus menjawab apa pada kakak iparnya itu. Apa dia mencampakkanmu? Tanya Sinta. 52. Sylvie menggeleng. Tidak kak, justru aku yang ingin fokus pada kuliah dan karirku nanti. Jadi kita sepakat untuk mengejar cita-cita kita dulu. Tutur Sylvia, yang masih saja melindungi Adam. Kamu tidak bohong kan? Mas, lepas. Sam yang baru pulang, dan langsung menggendong Kirei, membawanya ke kamar utama mereka. Sam langsung menghempaskan tubuhnya istrinya di atas ranjang, dan menghukumnya. Aku akan memberimu hukuman, karena sudah berani membuatku cemburu dan tak tenang, selama di kantor. Ucap Sam, dengan menatap tajam Kirei. Sementara Kirei masih belum mengerti kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Mas, nanti dulu, aku. Ah. Kirei meringis, kala suaminya memagut bibirnya dengan buas dan menggigitnya. Sam langsung melucuti baju istrinya dan dirinya, dan Mas, pelan-pelan. Ringis Kirei,
Karena Sam bermain kasar. Sam seolah menulikan telinga, dan malah semakin menambah ritme kecepatan hempatkannya. Mas, sakit. Rintih Kirei, yang kali ini tak bisa menikmati penyatuan mereka. Ini hukuman untukmu, aku tidak suka melihat banyak laki-laki yang memujimu. Ucap Sam, di tengah-tengah akan mengalami pelepasannya. Dan Kirei, tetap belum paham, maksud ucapan suaminya itu. Sam melenguh, saat sudah mengeluarkan laharnya. Hiks. Kirei yang langsung menutupi dirinya dengan selimut, dan menangis. Atas perlakuan suaminya barusan. Jangan pernah memposting videomu di sosial media lagi, untuk apa? Apa kau ingin digoda? Ingat kau sudah mempunyai suami, dan 3 anak. Aku tidak suka. Sentak Sam, yang akhirnya membuat Kirei tahu salahnya di mana, sehingga membuat suaminya marah dan menghukumnya. Maaf, aku hanya iseng saja. Tapi bukan berarti Mas Sam bisa menghukumku seperti ini, Hiks. Ucap Kirei yang menangis, tak menyangka hal sekecil itu bisa membuat suaminya marah. Aku cemburu. Ucap Sam, yang langsung memeluk Kirei, dan merasa menyesal setelahnya. Sam juga tidak tahu, kenapa dia bisa lepas kontrol saat ini. Maaf. Ucap Sam, dan Kirei tak menjawabnya. Karena dia juga merasa kesal pada sikap temperamen suaminya, yang belum hilang sepenuhnya. Tuan, wanita itu ingin bertemu dengan Anda. 53. Kirei memakai lagi piyama tidurnya, dan langsung keluar dari kamar utamanya, saat Sam sedang membersihkan diri di kamar mandi. Kirei merasa kecewa pada sikap temperamen suaminya yang belum hilang, malam ini Kirei memutuskan untuk tidur di kamar baby triplet. Non, Susan menyapa Kirei, yang tiba-tiba masuk ke kamar baby triplet malam-malam. Sementara Sus Laras, langsung memasukkan handphonenya ke sakunya lagi. Kedua suster itu, menatap Kirei yang matanya terlihat sembab. Dan leher jenjangnya dipenuhi kiss mark. Sus, malam ini kalian tidur di kamar kalian saja. Saya ingin tidur bersama anak-anak saya, ucap Kirei lembut. Iya non. Jawab kedua suster itu, lalu keluar dari kamar baby triplet. Kok non Kirei tadi seperti terlihat sedih ya Ras? Ucap Susan, yang sedikit kepo. Iya, mana lehernya kenapa tiba-tiba banyak bercak merah gitu lagi, sahut Sus Laras. Apa? Tuan Sam dan non Kirei sedang bertengkar, dan Tuan Sam melakukan. Tidak mungkin Ras, tidak mungkin kalau Tuan Sam melakukan kepada non Kirei. Sela Susan. Yang tahu apa yang dipikirkan Laras. Ken sayang Momi. Kirei menyusui baby Ken, dan menatap wajahnya, yang plek ketiplek papahnya. Kalau sudah besar Ken harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, dan penyayang. Jangan menyakiti perempuan, karena Ken mempunyai adik perempuan dan Momi. Tutur Kirei, yang takut, jika kedua anak laki-lakinya, akan mewarisi sifat negatif papahnya. Seperti papa, yang menyayangi Momi kalian. Ucap Sam, yang baru masuk ke kamar itu. Menyusul istrinya. Sam tahu jika Kirei sedang marah padanya, karena sikapnya tadi. Dan Sam pun menyadari jika memang dirinya salah. Maaf, Kap. Ucap Sam, lalu mengecup pipi Kirei. Mau apa mas kesini? Malam ini aku mau tidur dengan anak-anakku. Ucap Kirei. Aku pun rindu tidur dengan mereka. Jawab Sam, yang tentunya tidak mau tidur sendirian di kamarnya. Setelah menidurkan baby Ken, Kirei langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur, dan memeluk guling. Malam minggu nanti ada undangan pertemuan dengan para pengusaha, di Hotel The Langham. Dan aku ingin kau ikut denganku. Ucap Sam, yang sudah menerima undangan itu sedari kemarin. Mas saja sendiri, aku di rumah saja dengan baby triplet. Tolak Kirei, yang tak ingin meninggalkan ketiga bayi. Ya, nanti mami yang akan kesini, memantau dan menjaga mereka. Aku ingin semua kolega bisnisku tahu, jika aku sudah mempunyai istri.
Tutur Sam, yang tak pernah membawa Kirei dalam acara yang menyangkut perusahaan. Sehingga sebagian kolega bisnisnya banyak yang belum tahu jika dirinya sudah memiliki istri dan anak sekarang. Roy dan istrinya juga ikut. Bujuk Sam, yang mengira pasti istrinya mau ikut, jika Sinta ikut juga. Tapi Kirei tak menyahutinya. 54. Hei, maafkan aku. Ucap Sam lagi, memeluk Kirei dari belakang. Karena Kirei tidur dengan posisi membelakanginya. Aku tidak suka, Mas Sam berbuat kasar seperti tadi. Ucap Kirei, yang memperingati suaminya. Maaf, aku janji tidak akan. Mulai sekarang aku tidak akan memegang handphone lagi, sela Kirei, yang benar-benar merajuk. Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan. Begitulah suara yang keluar, saat Adam mencoba menghubungi nomor Sylvia, setelah beberapa minggu berada di luar negeri. Kenapa nomornya tidak bisa dihubungi? Monolog Adam, yang resah. Dan merindukan Sylvia, setelah rasa kecewanya pada Sylvia mulai reda. Tut, tut, tut. Adam pun menghubungi Rizal. Halo? Aku ingin kau menemui Sylvia, apakah dia baik-baik saja? Sudah beberapa aku mencoba menghubunginya, tapi nomornya selalu tidak bisa dihubungi. Tutur Adam, pada Rizal, meminta bantuan Rizal. Bukannya kalian sudah putus? Sahut Rizal, yang malah bertanya, dan Adam pun terdiam. Pada intinya Adam memaksa Rizal untuk mencari tahu tentang Sylvia, dan memastikan Sylvia baik-baik saja. Baiklah, besok akan kucoba menemuinya di kampus. Karena saat ini, di sini sudah malam. Ucap Rizal, yang mau membantu Adam. Lalu kedua laki-laki itu pun mengakhiri obrolannya via telepon. Dan keesokan harinya, Rizal pun sengaja pergi ke kampus, hanya untuk menemui Sylvia. Karena Rizal tidak tahu tempat tinggal Sylvia. Sylvia. Panggil Adam, yang kebetulan melihat Sylvia baru keluar dari kampusnya. Sylvia pun menoleh dan melihat Rizal menghampirinya. Kak Rizal, ada apa Kak? Tanya Sylvia. Tidak apa-apa, aku hanya kebetulan ke sini, dan melihatmu. Kamu mau pulang ya? Tanya Rizal, yang berbohong. Dan tak memberitahukan Sylvia, jika kedatangannya ke kampus karena permintaan Adam. Iya Kak, aku duluan kalau begitu. Jawab Sylvia, yang datar. Dan terlihat dingin sekarang. Via aku antar ya. Tawar Rizal, dan Sylvia menggelengkan kepalanya. Menolak tawaran Rizal. Setelah beberapa minggu kepergian Adam, Sylvia mencoba move on, dan tetap melanjutkan hidupnya. Sylvia juga sengaja mengganti nomor handphonenya. Untuk melupakan semua tentang Adam, yang sudah pergi menyia-nyiakannya. Tidak, aku tidak salah, kalaupun aku berniat mendekatinya. Karena mereka sudah tidak mempunyai hubungan lagi, gumam Rizal, yang berniat mengkhianati Adam. Rizal juga masih melihat cincin di jari manis Sylvia. Benny. Kenapa aku baru mengingatnya sekarang? Gumam Selin, yang masih menyimpan nomor Benny, saat dulu dia dekat dengan Yuda. Selin pun akhirnya menghubungi Benny, dan mengirimkannya pesan. Selin meminta Benny untuk mempertemukannya dengan Jackson. Karena Selin pikir, selain bisa membalaskan dendamnya pada Kirei, Selin juga bisa mendapatkan uang dari 55. Jackson. Tuan, wanita itu ingin bertemu dengan Anda. Ucap Benny, setelah mendapat beberapa pesan dari Selin. Untuk apa? Tanya Jackson, yang sudah tahu, siapa orang yang dimaksud oleh Benny. Dia menyetujui tawaran kerjasama, yang Anda tawarkan dulu. Jawab Benny, menyampaikan pesan dari Selin seringai di bibir Jackson pun terbit. Tapi entah apa yang ada dalam pikirannya. Karena jikapun Selin mau bekerja sama dengannya, sudah pasti Jackson tidak akan bisa memberikan imbalan pada Selin. Karena sekarang dia pun sedang krisis keuangan. Bagus. Ucap Jackson. Tuan, sebaiknya Anda lupakan balas dendam pada Tuan Sam. Jika tidak ingin seperti waktu itu lagi. Ucap Benny, memperingati Jackson. Karena Benny sudah tahu bagaimana power Sam,
yang tak bisa dianggap remeh. Tidak, karena kali ini aku melakukan untuk diriku sendiri. Bukan lagi karena Yuda, sahut Jackson, yang marah dan sakit pada Sam, yang sudah menginjak-injak harga dirinya waktu itu. Terserah Anda, jika masih ingin melanjutkan balas dendam Anda. Dan mulai sekarang saya memilih resign, tidak mau dibawa-bawa lagi dalam masalah Anda dengan Tuan Sam nantinya. Tutur Benny, yang sudah kapok. Pergilah, aku pun sudah tidak membutuhkanmu, yang tidak ada gunanya. Hardik Jackson, yang memang tidak tahu diri, dan sifatnya lebih buruk daripada Yuda. Benny langsung keluar dari ruangan Jackson, tanpa menghiraukan hinaan Jackson. Yang penting bagi Benny, mulai sekarang hidupnya tenang. Dasar bodoh, tidak berguna, kau pikir samudera itu dewa, sehingga aku tidak bisa mengalahkannya. Lihat saja nanti. Apa yang akan kulakukan padanya. Umpat Jackson, yang menunggu waktu yang tepat. Untuk melumpuhkan samudera. Anak atau istrinya. Gumam Jackson, dengan seringai di bibirnya. Tidak mungkin aku hamil. Tidak. 56. Adam mencoba menghubungi Rizal lagi, karena dia begitu menunggu sekali kabar dari Rizal tentang Sylvia. Tut, tut, tut. Adam menunggu Rizal menerima panggilannya. Tapi sudah beberapa kali Adam menghubungi Rizal, Rizal tak kunjung menerima panggilannya. Setelah 1 jam kemudian Rizal mengirimkan pesan pada Adam. Ting. Dia terlihat baik-baik saja dan nampak ceria seperti biasanya. Isi pesan, yang dikirimkan Rizal pada Adam. Rupanya semudah itu kamu melupakan aku. Gumam Adam, setelah membaca pesan itu. Lagi-lagi Adam terlalu bodoh dan pelin-pelan akan perasaannya sendiri. Sekarang dia menjalani kehidupan dan pendidikannya di sana, dengan bayang-bayang Sylvia. Gadis yang telah dia sia-siakan dan salahkan, tanpa memberi kesempatan Sylvia untuk menjelaskan semuanya. Sorry Dam, ini salahmu sendiri yang telah menyia-nyiakannya. Gumam Rizal, setelah memberikan informasi bohong itu kepada Adam. Ini bayaranmu. Servismu sangat tidak memuaskan. Milikmu terasa sudah sangat longgar. Ucap seorang laki-laki yang usianya di atas 50 tahun. Melemparkan uang senilai 1 juta pada Selin, yang masih terduduk di atas tempat tidur setelah melayaninya. 10 juta. Bukankah kesepakatan kita 50 JT? Sentak Selin, setelah melihat nominal uang itu. Aku mau membayarmu 50 JT jika servismu memuaskan dan milikmu masih rapat. Sudah untung aku masih mau membayarmu. Jawab laki-laki itu, memandang rendah Selin, lalu menemakai kembali jasnya, dan keluar dari kamar hotel itu. Ark. Sialan, teriak Selin, yang lagi-lagi hidupnya kembali jatuh. Dan harus menjajakan diri untuk menyambung hidup. Kenapa hidupku selalu sial, kenapa? Kapan keberuntungan akan berpihak padaku? Teriaknya lagi, yang marah pada nasibnya sendiri. Ini semua karena jalan 9 kecil itu, hidupku hancur semenjak ada dia. Dan sekarang dia malah hidup bahagia. Akan kupastikan aku akan. Sementara Pak Bima, semenjak diusir dari rumahnya, dan juga apartemen milik Bu Yanti. Sekarang Pak Bima tinggal di sebuah kontrakan sederhana. Dan untuk menyambung hidupnya Pak Bima menjadi driver taksi online. Mas Bima. Gumam Bu Yanti, yang baru turun dari mobilnya di sebuah lobi mall. Bu Yanti melihat Pak Bima sedang membukakan pintu mobilnya, untuk penumpangnya. Yang kebetulan tujuannya adalah mall itu. Bu, jangan lupa beri bintang 5-nya ya. Ucap Pak Bima dengan ramah, pada penumpangnya yang sudah keluar dari mobilnya. Iya Pak. Nanti saya kasih bintang 5 dan tip juga. Karena Bapak mengendarai mobilnya baik, tidak ugal-ugalan. Jawab ibu-ibu itu. Jadi sekarang dia bekerja sebagai driver taksi online. Gumam Bu Yanti lagi, yang masih memperhatikan Pak Bima, yang sampai saat ini statusnya masih suaminya. 57. Yanti. Pak Bima, yang baru menyadari ada Bu Yanti di pintu lobi sebelah kanan. Yanti tunggu. Panggil Pak Bima, yang langsung menghampiri Bu Yanti.
Ada apa Mas? Tanya Bu Yanti, tanpa menatap Pak Bima, yang sekarang terlihat berat badannya turun. Dan penampilannya lusuh. Aku hanya ingin meminta maaf padamu. Dan menanyakan kabar kalian, kamu dan Adam. Tutur Pak Bima, yang terlihat malu pada Bu Yanti. Kami baik-baik saja. Jawab Bu Yanti, yang sebenarnya hatinya begitu iba sekali melihat Pak Bima saat ini. Aku senang mendengarnya. Ucap Pak Bima, lalu Bu Yanti pun melanjutkan lagi langkahnya. Yanti, panggilnya lagi. Dan Bu Yanti menghentikan langkahnya, tanpa menoleh. Jika kamu ingin mengajukan gugatan cerai padaku, aku akan menerimanya. Dan tidak akan mempersulitnya. Karena aku sadar dosaku padamu sudah sangat banyak. Ucap Pak Bima. Yang membuat hati Bu Yanti terasa pilu mendengarnya. Dan tak menjawab ucapan terakhir dari Pak Bima. Pak Bima sampai tidak tahu, jikalau Adam saat ini sudah di luar negeri melanjutkan pendidikannya. Dan perusahaannya sekarang dipegang oleh kakak Bu Yanti. Sehingga perusahaan itu mulai bangkit lagi. Dok, kenapa? Tanya asisten Dokter Cynthia, yang melihat Dokter Cynthia seperti akan pingsan. Tidak tahu, akhir-akhir ini kepala saya sering pusing. Sepertinya saya anemia. Jawab Dokter Cynthia, lalu mengambil gelas air minumnya. Dan saat Dokter Cynthia berdiri mengambil tasnya untuk segera pulang, tiba-tiba tubuhnya ambruk dan tak sadarkan diri. Suster Rina, yang saat ini mendampinginya pun, langsung keluar dari ruangan Dokter Cynthia, dan meminta tolong pada petugas di sana. Dokter Cynthia pun langsung dilarikan ke IGD, dengan ditangani dokter umum yang berjaga di sana. Dok, Anda sudah sadar. Ucap Dokter Ernie, yang sudah mengecek tensi Dokter Cynthia memang turun. Dok, saya sarankan Anda untuk mengecek urin Anda. Karena dari keluhan dan diagnosa sementara saat ini. Sepertinya Anda hamil, ucap Dokter Ernie, yang sebenarnya sungkan, mengungkapkan diagnosa sementaranya, karena Dokter Ernie tahu, jika status Dokter Cynthia masih lajang. Jangan asal bicara kamu. Kamu hanyalah dokter umum. Saya lebih tahu kondisi tubuh saya sendiri. Saya hanya sedang anemia dan kecapean saja. Sentak Dokter Cynthia, yang tak terima dirinya didiagnosa sedang hamil. Dokter Cynthia pun bangun dari ranjang pasien, dan merapikan penampilannya. Awas saja, kalau sampai saya dengar ada berita tentang saya hamil, karena diagnosamu yang asal itu. Ancam Dokter Cynthia. Lalu keluar dari ruang IGD, dan langsung menuju ke parkiran mobilnya, untuk pulang. Di dalam perjalanan, Dokter Cynthia kepikiran dengan ucapan Dokter Ernie. Terlebih dia merasa memang sudah 3 mingguan ini, kondisi tubuhnya seperti tidak biasanya. Di mana dia sering merasa pusing, dan mual di pagi hari. Dokter Cynthia pun membeli tes pack di sebuah minimarket sebelum sampai di apartemennya. Dan begitu dia sudah sampai dan masuk ke dalam unitnya, Dokter Cynthia langsung membawa tes pack itu ke toilet. Untuk segera mengetahui hasilnya. Dan, tidak mungkin aku hamil, tidak. Ucap Dokter Cynthia, dengan tangannya yang gemetar, melihat tes pack. 58. Yang dia pegang, memunculkan 2 garis merah pekat, bukan samar lagi. Kenapa kau tumbuh di rahimku? Aku tidak menginginmu. Kau hanya merusak impianku. Ucap Dokter Cynthia, yang memukuli perutnya sendiri. Dokter Cynthia pun menangis dan terus saja mengumpati janin yang telah tumbuh di rahimnya itu. Arnold tidak boleh tahu, jika aku hamil. Janin ini harus kulenyapkan, sebelum. Bel, jangan lupa besok sore saya akan jemput kamu, untuk bertemu dengan ibu saya. Ucap Dr. Arnold, yang malam ini mengantarkan Bella pulang bersamanya. Iya dok. Jawab Bella yang sudah gugup dari sekarang. Kamu tenang saja, ibu saya orangnya baik kok, tidak neko-neko. Ucap Dr. Arnold sambil tersenyum kecil melihat Bella sepertinya takut. Dr. Arnold meraih tangan kanan Bella dan Kalau ibu saya tanya hubungan kita sudah berapa lama, kanmu bilang saja sudah tahun. Ucap Dr. Arnold, membriefing Bella,
agar nyambung dengan apa yang sudah dia ceritakan pada ibunya. Tahun dok. Ulang Bella, dan Dr. Arnold mengangguk. Tanpa Bella sadar jika sedari tadi tangannya dipegang oleh Dr. Arnold. Kamu sepertinya grogi sekali Belle, sampai telapak tanganmu berkeringat. Ucap dokter, menggoda Bella. Maaf dok. Bella yang langsung melepaskan tangannya dari tangan Dr. Arnold, dengan pipinya yang langsung bersemu merah. Terima kasih dok untuk tumpangannya, hati-hati di jalan. Ucap Bella, sebelum turun dari mobil dokter. Arnold, tunggu. Kenapa dok? Tanya Bella, yang baru saja membuka pintu mobil itu. Jangan panggil dok-dok lagi, karena pasti itu akan membuat ibu saya curiga dengan sandiwara kita. Ucap Dr. Arnold, yang untung saja mengingatnya. Terus, saya panggilnya apa? Tanya Bella yang bingung. Terserah kamu saja, baiknya apa? Bella pun terdiam, dengan kepalanya yang berpikir, panggilan apa yang cocok untuk Dr. Arnold. Mas, bagaimana dok? Tidak keberatan kan, kalau saya panggil Dr. Arnold, mas? Tanya Bella yang ragu dan malu. Tidak, saya senang mendengarnya. Dan satu lagi, besok kita jangan bicara formal seperti sekarang. Yah, bayangkan selayaknya orang beneran pacaran saja. Tutur Dr. Arnold. Iya, dok. Mas. Jawab Bella, lalu sekarang dia benar-benar keluar dari mobil Dr. Arnold. Dan berjalan ke gang sempit, menuju kosannya. Mas, kenapa? Aku harus menemui Sylvia. Next. Visual IG lebih besar dari Akeong Neng garis bawah si paling halu. Jangan lupa mampir ke novel kedua Neng ya. HOTDUDA Gabut vs Gadis Barbar. Babnya sudah lumayan banyak juga loh. 59. Kap. Sam mengecup istrinya, yang sedang menyiapkan makan malam. Mas. Kirei, yang merasa malu, karena di sana ada Mbok Sumi. Apa masih marah? Tanya Sam, yang sedari kemarin didiamkan oleh Kirei. Bahkan tadi pagi pun Kirei tak membuatkannya bekal. Tidak. Jawab Kirei singkat. Tapi dalam hatinya masih kesal. Sam duduk, lalu Kirei pun mulai melayaninya, dengan menyendokkan nasi dan lauk pauk, ke piring suaminya. Mas makan sendiri saja, jangan manja. Ucap Kirei, saat suaminya minta disuapi. Sam yang langsung makan, dan melihat wajah istrinya masih datar. Setelah selesai makan, Kirei membantu Mbok Sumi membereskannya, lalu setelah itu Kirei berniat untuk tidur lagi di kamar baby triplet tapi. Kita tidur, di kamar utama kita. Cegah Sam, yang langsung membawa istrinya ke kamar utamanya. Bagaimana? Apa kau suka dengan bajunya? Tanya Sam, yang tadi siang, sudah mengirimkan baju dan heels, yang dipilihnya untuk Kirei, untuk besok Kirei gunakan di acara pertemuan para pengusaha. Kirei hanya mengangguk saja, karena Kirei tak terlalu mementingkan penampilannya. Bagi Kirei baju apapun yang dia gunakan, yang penting nyaman dan tidak terlalu terbuka. Aku yakin, pasti istriku yang paling cantik besok. Gombal Sam, sambil tersenyum, dan bangga membawa Kirei besok. Tapi aku tidak percaya diri mas, hadir di acara seperti itu. Sahut Kirei, yang sampai saat ini dia masih merasa kalau dirinya hanyalah orang biasa. Dan mulai sekarang kau harus terbiasa. Ucap Sam, lalu membawa Kirei ke tempat tidurnya. Dan memeluknya. Aku sudah mengabari Mami juga, besok pagi Mami dan Papi akan ke sini. Ucap Sam lagi, dan kali ini Kirei mengangguk, sambil tersenyum kecil. Sudah jam 9 malam, dan Bu Yanti masih belum bisa memejamkan matanya. Setelah pertemuan tidak sengaja antara dirinya dengan Pak Bima tadi sore. Apalagi setelah mendengar ucapan Pak Bima, yang sudah siap menunggu gugatan cerai darinya. Tut. Bu Yanti menghubungi Adam, yang hari ini tidak ada mengabarinya. Apa Adam sudah tidur? Gumam Bu Yanti, karena perbedaan waktu Indonesia dan Aussie 3 jam.
Bu Yanti pun menutup kembali handphonenya dan menyimpannya di atas nakas. Apa aku harus memberikan kesempatan kedua padamu, Mas? Tapi bagaimana dengan Adam? Gumam Bu Yanti, yang masih kepikiran Pak Bima. Aku sudah tidak sabar untuk besok, Mas. Ucap Sinta, yang berbeda dengan Kirei. Sinta sangat antusias sekali, setelah diberitahukan Roy tentang acara itu. Jangan aneh-aneh, dan berpakaianlah yang sopan. Ucap Roy, yang tahu karakter istrinya. 60. Mas takut ya, kalau aku menggunakan baju kurang bahan. Hehe. Celoteh Sinta, yang sudah menyiapkan beberapa baju, yang akan dia coba untuk besok. Di kamarnya Sylvia sedang membuka galeri foto di handphonenya. Dan begitu banyak sekali kenangan manis dirinya bersama Adam yang masih tersimpan. Aku rindu. Gumam Sylvia, dengan air matanya yang menetes lagi. Sudah hampir 1 bulan ini dia mencoba melupakan Adam, dan melanjutkan hidupnya. Tapi tak bisa dipungkiri, jika Adam masih ada di hati dan pikirannya. Bahkan untuk menghapus kenangannya yang masih tersimpan saja, Sylvia tidak mampu. Apa kamu sudah tidak mencintaiku? Dan benar-benar melupakanku? Lirihnya, yang semakin menyayat hati, merindukan seseorang yang jauh di sana.